Oke, hai guys, ketemu lagi bareng gue Ica dalam segmen ngobrol lah. Masih ngomongin soal jalan-jalan nih. Kepikiran nggak sih mengubah hobi menjadi sebuah bisnis? Dan ternyata banyak loh dari pelaku bisnis jalan-jalan, seperti kegiatan outdoor misalnya, yang bisnisnya melambung pesat, padahal awalnya sekedar hobi aja. Nah, di segmen ngobrol lah kali ini, gue mau ngundang dua seniorku. Ada Bang Razak nanti sebagai hostnya, dan ada juga Bang Taufan Hidayat selaku founder and mountaineering guide. Dan kepada beliau berdua diperkenalkan. Hai Razak, halo. Halo, halo. Halo, apa kabar nih? Halo, Halo Sohib semuanya. lah. Bang Topan, jadi kita nyebut audiensnya Sohib lah, karena kita dari jalan lah. Ya, Jadi sebenarnya Sohib-Sohib jalan lah, namanya Sohib lah. iya betul. Oke, baiklah. Ya. Jadi selalu pakai lah gitu, karena kita percaya sama Allah. Ya, gitu ya. Oke, Oke, nih. eh, Untuk memulai ngobrol kita malam ini nih Bang, izin dulu antusiasnya kepada Bang Jack. Mungkin silakan Kakak Jack, silakan dimulai. oke, Sohib lah, selamat malam. Dengan background anak yang lagi ronda malam-malam itu masih melek jam segini, kita kembali ke segmen ngobrol lah yang akan tayang di konten YouTube, podcast, dan nanti ada tulisannya juga di website jalanlah.id. Semuanya konten kita di channel jalanlah.id. Segmen ngobrol kali ini seperti biasa kalau konten kreator yang masih pemula, kita mengundang narasumber yang teman-teman nih Cak, ya. Ya kita kenal dulu aja. Belum ke selebritis yang nanti malah minta bayaran gitu kan. Jadi kita kenalin yang teman-teman dulu aja. Nah, malam ini gue ngajak teman gue yang kalau Ica tadi prolognya adalah uh, contoh praktisi hobi yang menjadikan hobi menjadi bisnis gitu ya. Kalau gue menemukan rimanya itu adalah menjadikan hobi menjadi mengubah hobi menjadi money. Ini contohnya adalah teman gue pendaki lawas gitu ya. Topan Hidayat. Kita manggilnya Topan aja kali ya biar biar simple. Selamat malam Topan. Om, Selamat malam halo. Bang Rojak, selamat malam Mbak Ica. Ya. Oke, Selamat malam juga sedikit semuanya ya. ya sedikit prolog aja ini beliau ini disebut pendaki lawas karena emang pertama kali gue kenal beliau itu di zaman-zaman Yahoo Group ya. Di zaman Yahoo Group, beliau ini korek nih kamu dong ya, adminnya Yahoo Group Merbabu. Pertama kali gue kenal di situ. Dulu ada Yahoo Group, dulu Yahoo Group itu trennya kalau pendaki itu nama-nama gunung gitu kan ya. Ada yang Merbabu, ada Pangrango, mungkin ada apa Kerinci gitu. Nah beliau ini gue pertama kali kenal di Yahoo Group Merbabu gitu. Jadi kalau nggak salah beliau admin gitu. Nah itu menunjukkan platform yang masih dipakai itu pun masih Yahoo Group, berarti ketahuan lah betapa lawasnya kita berdua gitu ya dibandingin Ica. Nah, tapi kita nggak akan ngebahas profilnya Topan secara detail, cukup profil pendaki lawasnya aja. Tapi yang kita mau bahas adalah keputusan dia atau pilihan dia untuk menjadikan hobi, mengubah hobi menjadi money gitu. Ini sebenarnya impian semua apa orang-orang yang punya hobi gitu. Gimana caranya kerja sesuai passion dan sesuai hobi tapi menghasilkan duit. Nah, teman gue ini si Tovan bisa dibilang salah satu yang berhasil melakukan itu gitu. Kita akan ngulik soal itunya. Nama benderanya adalah Climb Indonesia gitu. Jadi kalau Sohib lah mau cari coba googling banyak info-info soal Climb Indonesia, ada website, ada medsos dan lain-lain gitu. Kita mulai, Topan? Ya, ya. Kita mulai dari yang remeh-temeh dulu nih. Kalau gue apa kalau kita wawancara band biasanya nanya mulai dari nama nih. Kenapa Climb nih? Sementara gue mau men-challenge nama Climb itu sementara apa labelnya adalah Indonesian Trekking and Trail Running Adventure Provider gitu. Jadi apakah
pemilihan nama klaim ini nanti akan dijelaskan oleh Topan, apakah akan mensegmented dari awal bahwa ini hanya soal gunung, atau bisa dijelaskan Pan, kenapa klaim pilihan pertama namanya itu? Ini sebetulnya pemilihan nama klaim Indonesia itu sederhana sekali ya. Jadi waktu saya memutuskan untuk membuat adventure provider, saya cari di Google kira-kira apa sih yang banyak yang jadi keyword orang-orang itu kalau mau mencari provider pemandu gunung di Indonesia. Dan ternyata pas saya cek itu nama yang sering muncul itu ada Climb dan Indonesia atau Hike Indonesia. Tapi kalau kita bicara nama yang pantas gitu yang enak dibaca, kalau Hike Indonesia kan kurang seru gitu. Jadi akhirnya saya memilih nama Climb Indonesia. Itu awalnya di situ kalau kenapa ditanya memilih nama Climb Indonesia. Kebetulan waktu itu ya pas di Aceh kita mau bikin domain, mau bikin website, nama Climb Indonesia ini belum ada yang pakai. Jadilah akhirnya kita nama Climb Indonesia. Jadi pertimbangannya praktis ya, soal domain, soal SEO ya. Ini kan soal SEO, keyword yang paling sering dicari orang apa, akhirnya ketemu Climb Indonesia. Dengan tanpa niat juga dari Topan dan para pendiri lainnya untuk mensegmented Climb Indonesia hanya untuk kegiatan gunung, enggak ya, enggak gitu ya? Enggak, sebetulnya ini lebih kepada adventure provider, tapi emang mostly kalau bicara core-nya itu emang di pendakian gunung. Tapi kita juga ambil waktu di awal itu ada volunteering, ada juga family hike, ada juga family trip, ada juga kayak jalan-jalan ke misalnya 1 minggu di Banyuwangi atau 1 minggu di mana yang tidak melulu di gunung saja gitu. Oke. Nah itu dari nama. Sekarang background yang gue tahu kan beliau ini dulu sempat seprofesi sama gue di jurnalis gitu ya. Topan ini dulu jurnalis sebuah media asing terkenal. Boleh disebut gak Pak? Boleh. Financial Times. Beliau tuh kayak koresponden atau stringer gitu ya? Tepatnya itu saya jadi reporter yang mengangkat stringer kayak kadang-kadang koresponden kayak gitu juga. Jadi jadi gini sebetulnya Financial Times itu ada banyak biro di seluruh dunia ya. Di setiap negara tuh dia punya biro. Dan biro-biro itu dia biasanya punya staf lokal. Saya adalah staf lokalnya untuk yang coverage di Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu. Tetap punya bos yang kita bilang tuh korespondennya gitu. Ya. Jadi bisa dibilang Topan itu dulu profesinya adalah jurnalis lokal, tapi gajinya interlokal gitu ya. Nah terus ketika gue kenal beliau sebagai teman seprofesi, sempat beberapa kali ketemu di liputan juga, tiba-tiba Topan memutuskan resign gitu. Gue juga belum tahu detail apakah keputusan resign ini semata-mata untuk mendirikan Climb Indonesia ini atau ada hal lain gitu ya. Tapi bisa Topan jelaskan gimana Pan? Itu lu ketika resign emang udah niat mau bikin Climb Indonesia? Iya, waktu itu emang sudah berpikir untuk resign untuk melakukan sesuatu yang lebih sesuai dengan passion ya. Belum kebayang sih passionnya itu apa. Passionnya waktu itu tuh pengen jalan-jalan aja karena situasinya memungkinkan waktu itu untuk jalan-jalan. Mungkin istirahat dulu setahun, resign istirahat setahun jalan-jalan, terus nanti mencari kerja lagi. Tapi ternyata begitu nggak lama setelah resign itu kepikiran aja, kan sudah pernah melakukan perjalanan pendakian di Nepal dengan menggunakan porter dan tenaga guide ya. Kenapa nggak bikin di Indonesia juga bikin adventure provider dengan service yang kurang lebih sama di sana gitu loh. Artinya betul-betul memberikan service jasa layanan yang profesional. Ya 2016 awal memutuskan untuk resign.
terus dapat golden second ya kurang lebih ya, jadi punya modal untuk berusaha. Akhirnya 2017 awal sudah berancang-ancang untuk membuat adventure provider, cari tahulah sana sini gimana prosedurnya, apa yang harus kita siapkan. Akhirnya 2017 pertengahan itu bulan Juli Climb Indonesia itu resmi beroperasi. Waktu itu klien kami pertama dari orang Korea yang di Singapura. Itu dia. Emang jadi pendiri ada berapa Pak? Pendiri ada berapa Pak? Ada 2 orang. Ya. Ada 2 orang. Lu dan Samsul ya? Samsul ya? Iya, dan Samsul betul. Oke. Gue nggak terlalu kenal Samsul, tapi lu ketemunya gimana tuh bisa ketemu Samsul terus punya ide yang sama? Samsul itu sebetulnya adik gue. Adik kandung. Adik kandung, iya, adik kandung. Jadi dia juga akhirnya dalam perjalanannya memutuskan untuk full time di Climb Indonesia karena ada satu masa yang kita tuh punya kewajiban untuk terus melayani tamu, ada banyak tamu ya. Jadi kalau dia terus bekerja sementara akhirnya bekerja di kantor maksudnya, itu akhirnya keteteran juga karena pulang dari gunung nggak mungkin bisa sewaktu-waktu cuti untuk pergi menjadi pemandu. Akhirnya dia memutuskan untuk full time di Climb Indonesia. Jadi yang terjadi adalah lu ngajak Samsul untuk join. Betul. Karena gue tahu kemampuan dia, gue tahu dia jago masak di gunung ya. Jago masak. Jadi sebetulnya chef kita di gunung tuh chef andalan kita di gunung. Jadi mau pesen makanan apa aja tuh bisa gitu ya. Pokoknya nggak bakal laporan kalau pergi sama dia. Terus juga di perjalanannya juga gue ketemu beberapa ada trail runner yang kita rekrut. Salah satunya adalah Arif Hidayat gitu. Kemudian juga ada Dulian, kemudian juga ada Sunian Bari, dan ada satu lagi yang sekarang sudah nggak lagi sama kita. Lalu ketika terpikir ide Climb Indonesia kan, lu aware kalian bukan yang pertama kan, bukan pioneer kan, maksudnya sudah ada yang berdiri duluan kan? Iya, gitu ya. Dan lu yang lakukan apa? Lu ke mereka atau hanya riset doang untuk karena kan itu totally new business buat lu kan sebagai walaupun hobinya ya mendaki, tapi untuk sebagai bisnis kan nih totally new kan buat lu. Betul, sebagai bisnis itu bisa dibilang totally new. Jadi bukan cuma sebagai bisnisman aja, juga industri yang dimasukin juga baru. Tapi kan gue punya pengalaman yang boleh dibilang cukup ya untuk mengerti bagaimana sih dunia mountaineering itu, bagaimana kita harus mendapatkan layanan selama proses kegiatan mendaki. Gue sudah punya cukup pengalaman buat itu. Lantas gimana kalau waktu itu kita bukan pemain yang pertama gitu, ada banyak pemain yang lain yang sudah sukses dengan nama besar dan sebagainya. Ya waktu itu adalah kita kepoin mereka aja, artinya kita cek websitenya, kita pura-pura menjadi orang yang mau membeli produk mereka, destinasi mereka, seperti apa sih layanannya kayak gitu kan. Dan terus itu juga akhirnya kita bandingkan dengan proses. Karena gue udah sering naik gunung ya, jadi gue tahu apa sih yang gue mau di gunung gitu. Yang kayak gini gitu. Jadi lu pakai perspektif konsumen ya, customer ya, karena lu kan biasanya jadi customer ya. Jadi apa yang dibutuhkan customer? Apa yang gue mau, apa yang membuat gue nyaman di gunung, apa yang mau gue makan di gunung. Ya, terus kira-kira butuh perlengkapan apa sih di gunung gitu kan. Dan kira-kira jahitnya harus kayak gimana gitu. Itu yang akhirnya belajar dari situ ya. Artinya berdasarkan hal-hal yang gue mau dari perspektif itu akhirnya gue mendirikan Climb Indonesia dengan level of services, level of quality yang kurang lebih sesuai dengan apa yang gue mau. Yang maksudnya gue menyamakan itu dengan rata-rata konsumen yang mau seperti itu. Oke. Nah, tapi
Itu kan dari segi yang lo kebayang adalah how it works gitu ya. Tapi ngomongin soal modal, infrastruktur, lu belajar dari mana, Pak? Seberapa gede golden handshake lu sampai bisa memodali Climb Indonesia? Maksudku kebayangnya apa lu the only waktu itu the only money maker the only capital dari lu doang apa lu ngajak orang lain? Waktu itu gue spend lumayan banyak, tapi itu begini loh. Jadi kenapa juga memilih bisnis ini? Karena ini bukan kayak capital intensif ya. Kalau lo butuh capital, butuh modal banyak adalah membeli perlengkapan yang bagus dulu. Itu berapa buah? Beli tenda yang bagus, beli sleeping bag yang bagus, beli inflatable mattress yang bagus, beli meja, beli segala macam. Itu ya mungkin sekitar 40 million kayak gitu ya, 30-40 juta itu bisa selesai. Habis itu kan terus berputar terus, dan itu ada usianya tuh bisa 3 tahunan deh. Perlengkapan tuh masih bagus kalau kita rawat dengan baik ya. Ya kemampuan untuk manajerial buat segala macam kan, gue kan punya pengalaman bekerja sebagai wartawan bisnis dan ekonomi cukup lama ya. Mungkin dari situ juga akhirnya gue cukup belajar gimana sih harus running the company, gimana harus running bisnis yang semua bisnis juga nggak capital intensif kayak gitu. Itu belajar dari sana sih. Selama pengalaman dari mana-mana itu akhirnya dituangkan di situ juga. Apalagi lu mainnya saham forex ya sebelumnya. Jadi itu jadi begitu quit dari pekerjaan yang kantoran gitu, dari wartawan dulu, memang akhirnya sebagian diinvestasikan di saham, sebagian dibeli sebagian akhirnya buat modal usaha bikin adventure provider kayak gitu. Mau nanya silakan yang nanya aja terus ya. Dulu nih waktu pas awal mau bikin bisnis gitu pernah worry gak sih Bang, kalau misalnya mikir nanti kedepannya gimana ya gitu. Nah sebenarnya tuh yang pengen ditanyain dulu waktu Bang Tovan mau bikin bisnis ini, prospek bisnis ini tuh di Indonesia kayak gimana gitu. Itu juga sempat kepikiran ya, tapi kan di sini kita nggak punya bisnis model yang bagus untuk industri pariwisata, terutama minat khusus yang pendaki gunung yang menjual produk adventure kayak gitu. Itu bisnis modelnya tuh nggak ada sebetulnya. Jadilah kita cuma ya menduga-duga, memperkirakan. Waktu itu adalah gini, Indonesia mentargetkan jumlah kunjungan wisatawan asing sekian juta. Terus kita lihat juga dari situ mereka ada yang biasanya memilih untuk berwisata di minat khusus gitu ada sekian banyak. Ini di Jawa aja contohnya itu ada sekitar 40 gunung api aktif yang itu menjadi tujuan wisata para pendaki gunung yang kebanyakan orang-orang Eropa ya. Kita berpikir aja, masa iya sih dari sekian banyak yang datang nggak ada yang ngelirik kita. Karena memang butuh strategi yang khusus sih. Menjadi nothing terus menjadi something itu yang susah ya. Dari tidak dikenal bukan apa-apa menjadi dikenal, itu yang butuh waktu biasa sekali. Kita invest cukup banyak di website, di internet ya, maksudnya di website, di konten segala macam, dan orang akhirnya banyak tahu Climb Indonesia dari website, dari internet. Jadi kalau dan sekarang ini dari kita berdiri di tahun pertengahan 2017, Climb Indonesia sudah ranking kedua di TripAdvisor. Gitu di Indonesia, TripAdvisor Indonesia. Di TripAdvisor dunia. Maksud gua book TripAdvisor yang bukan .co.id ya. TripAdvisor yang
cuma ada satu TripAdvisor sih. Jadi untuk outdoor activity di Jakarta, selain Indonesia sudah ranking kedua. Gitu. Oh, untuk region Jakarta. Ya. Untuk outdoor activity di Jakarta, karena kita kan menjelaskan base kita. Ya. Putus. Apa nih? Jadi terputus lah. Oke. Jadi target market kita tuh kayak misalnya ada orang dari Inggris lagi bisnis trip di Jakarta, terus mereka berpikir mau pengen nih gue skip 1 atau 2 hari untuk mendaki gunung. Mereka pasti banyak ngomongin kita. Kita banyak dapat orang-orang kayak gitu. Dan gue mau pergi sendirian aja nih, nggak mau pakai orang lain. Mereka mau bayar mahal untuk pergi sendirian yang servis idealnya untuk 2 orang atau 4 orang ya. Mereka mau bayar untuk 1 orang kayak gitu. Jadi itu sebetulnya yang cukup menjadi cuan buat kita. Gitu. Sebelum pandemi itu oke banget. Ya, itu mereka mau bayar 4 seat dengan 4 seat untuk 1 orang karena harga di Indonesia kemurahan apa karena mereka terlalu kaya? Karena mereka terlalu kaya. Oh, terlalu kaya. Ya, mereka terlalu kaya gitu aja. Oh. Nah, tapi kalau Indonesia emang meant to be untuk hanya target atau priority-nya itu emang bule ya, ekspat orang asing. Kalau dibilang priority sih enggak ya, tapi target market kita adalah orang-orang yang mau membayar, orang-orang yang mau membeli servis yang lebih, membayar servis yang lebih. Ya maksud gue kan, kalaupun lu nggak pasang sebagai priority kan target kelihatan juga dari di marketingnya nanti gitu kan, lu nyasarnya ke TripAdvisor nggak main ke website lokal gitu misalnya gitu, itu kelihatan dari yang jelas kita nggak buka open trip, tapi private trip aja. Private trip. Ya, jadi kalau ada orang nanya ada nggak sih open trip ke Semeru gitu, kita bilang kita nggak buka open trip, kita ada private trip. Private trip minimal 2 orang tuh kita berangkatin gitu. Oh. Suaranya nggak kedengeran. Paling banyak tuh kira-kira dalam satu private trip itu berapa orang, Bang? Kita bisa handle 15 orangan. 15 orangan pernah itu paling banyak, dan itu menurut saya itu size private trip yang cukup dengan resources yang kita punya sekarang ini ya. Artinya dengan tim yang saya punya sekarang ini 15 orang itu udah oke. Sudah nyaman gitu. Dan yang kita tahu katanya nonton Indonesia ini satu cewek, itu kenapa itu? Apakah cewek di Indonesia atau nggak ada atau gimana itu, kenapa Bang? Boleh diulang nggak? Tadi tuh nggak kedengeran. Oh ya sorry, yang Ica tahu nih dari nonton Climb Indonesia itu cuma ada satu guide cewek. Oh iya. Itu cuma ada satu, atau minatnya yang kurang atau khususnya atau dari apa gimana gitu? Sebetulnya gini, kami saat ini lagi hiring guide yang baru ya, tapi belum. Saya sudah buka lowongan ya. Tapi emang syaratnya ya Mahameru Kamiter ya. Syaratnya Mahameru Kamiter doang. Ija baru Mahameru nih, soalnya baru pulang. Gitu ya. Jadi gini, syaratnya tuh adalah ya speak good English jelas ya, karena target market kami adalah orang-orang asing, terus juga punya excellent physical fitness ya, itu harus, karena guide itu harus lebih kuat dari klien.
gitu. Terus walaupun nanti ada porter yang membawa barang, guide juga harus bisa dan siap untuk membawa barang dalam situasi yang mungkin emergency atau kayak gimana, guide harus siap. Jadi memang yang bagus itu adalah mandatory banget, karena pokoknya mau apa yang terjadi, guide itu harus lebih kuat daripada klien. Iya. Nah, kami punya satu guide perempuan ya, itu dia kebetulan part-time ya, jadi dia akan turun kalau dia lagi Sabtu Minggu, kalau dia lagi libur, karena dia sebetulnya dia profesor ya, dia profesor pendidikan S3-nya di UK, terus dia sekarang ngajar di Pratama Mulia di Prasetya Mulia, betul. Ya, Prasetya Mulia. Prasetya Mulia yang di Serpong itu. Ya, jadi Inggris. Jadi kami biasa turunin dia kalau misalnya ya dia bisa turun pas weekend, atau ketemu juga kita punya klien yang profesor atau apa, dia biasanya kita akan turunin dia gitu. Tapi pertanyaan Nica belum. Apa nih? Pertanyaan Nica belum terjawab, Pan. Ya, satu ini sekarang guide cewek cuma satu di Climb Indonesia. Itu karena emang SDM guide cewek di Indonesia emang terbatas, atau lu emang punya kayak formasi tim guide lu emang begini gitu, tiga cowok satu cewek gitu, mengingat dari misalnya kebutuhan dari klien ternyata nggak banyak yang butuh guide cewek misalnya gitu ya, atau karena SDM-nya terbatas di Indonesia. Itu cuma kebetulan aja. Kayak gue bilang tadi, kita sekarang lagi hire kalau misalnya ada temennya coding Inggris punya cewek, boleh daftar menjadi sama kami gitu. Open recruitment ya Bang ya? Apa? Open recruitment berarti ya? Iya betul. Lucinta Luna lo mau terima nggak, Ban? Kenapa? Abang. Lucinta Luna lo mau terima nggak? Jadi buat perempuan-perempuan yang mau jadi guide bisa dengan persyaratan harus berbicara bagus dalam bahasa Inggris ya Bang ya? Iya. Buat fisik ya. Fisiknya kuat. Ya, itu bisa daftar ke Climb Indonesia gitu ya Bang ya? Iya. Nggak, tapi gue masih belum puas nih sama jawaban itu, Pan. Apa itu? Over the years dari 2017 kalian berdiri, guide cewek emang masih profesor ini doang. Oke. Ya, dia selesai. Bang Tovan. Beliau di daerah Kemang rumahnya. Oke. Putus. Diulang, ya. Jawaban lu diulang. Jadi di awal itu kita punya dua guide cewek. Satu lagi tuh ada namanya Ruth ya, dia tuh pelari trail juara Asia. Wah, itu. Ya. Itu legend di Bandung ya. Legend ya. Sekarang dia kerja di DKG. Cuman kan di awal-awal kan begini. Jadi kan klien itu kan belum rutin nih di awal ya. Kita masih berusaha berjuang mengibarkan bendera, berusaha berjuang supaya orang tahu ada Climb Indonesia gitu loh. Ya mungkin dia nggak sabar kali, kurang sabar, atau mungkin ada kesempatan lain yang lebih baik pada saat itu, akhirnya dia memutuskan untuk ke kesempatan lain gitu aja sih. Jadi kalau sekarang misalnya kita ada cewek yang lamar ya, kalau kualifikasinya kita terima. Oke. Nah, tadi dari statement lu from nothing to something, gue tertarik soal ini nih. Apa kan sekarang di website itu ada asosiasi, logo asosiasi APGI, terus ada yang luar negeri itu REC, UIAA gitu ya. Nah, keterlibatan Climb Indonesia di asosiasi seperti itu mulai dari nothing atau justru jadi jembatan untuk menjadi something gitu. Maksudnya lo harus eksis dulu baru gabung ke mereka, join ke komunitas itu, atau lo join demi menjadi sesuatu gitu, supaya harus
Atau Itu jangan-jangan ada dua, formal harus certified gitu kan? nah itu sebetulnya dua hal yang berbeda ya. Jadi pas begitu Oke. gua mau memutuskan untuk bikin account provider, regulasinya adalah orang yang artinya bekerja dalam industri ini pariwisata itu harus certified dulu. Iya, Putus lagi Ban. putus ya. Iya. Jadi sesuai dengan regulasi di industri ini, kalau kita mau bikin adventure provider, guide-guide-nya itu harus sertifikasi dulu. Itu makanya guide kami itu sudah bersertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kalau hubungannya dengan asosiasi, sebetulnya kita nggak pernah naruh logo asosiasi Pemandu Gunung Indonesia di website ya, karena agak berlebihan gitu nantinya kalau naruh itu juga. Lebih karena pemandu gunung itu di Indonesia itu ada asosiasinya sih, namanya APDI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Kebetulan gue juga ada di BPP-nya juga di Dewan Pembinaan Asosiasi itu. Jadi ya kedekatannya di situ aja sih. Terus kalaupun kita ada menunjukkan bahwa ada UIAA juga, itu International Climbing Mountaineering Federation, karena emang guide-guide kami itu sudah mendapatkan pelatihan mountain skill and safety training yang sertifikasinya dikeluarkan oleh UIAA itu, UIAA. Gitu ya. UIAA. Iya. Iya. Jadi kami itu punya technical advisor ya. Kebetulan dia tuh anggota International Mountain Leader. Dia tuh di UK, di Wales. Jadi dia tuh mentraining kita mountain skill and safety training dengan sertifikasi dari UIAA itu, International Climbing and Mountaineering Federation. Juga kita ada offsite safety training juga, itu dari British Royal Geographical Society. Kemudian kita juga ada training lagi high altitude first aid high altitude itu, high altitude first aid training, dan beberapa training lain yang kaitannya dengan mountaineering. Itu sebetulnya lebih untuk mempersiapkan guide kita untuk bisa memberikan layanan yang bagus juga, sama ya skill mereka berbeda lah dengan mungkin skill mereka agak lebih dibanding dengan klien dan pendaki-pendaki yang lain itu ya sih. Dan ngaruh ke price list juga berarti ya Pak? Artinya lu berani pasang harga tinggi karena SDM lu bersertifikat dan lain-lain gitu. Iya karena itu kan kita mempersiapkan tim itu kan serius sekali ya, jadi nggak main-main ya. Maksudnya bukan cuma orang awalnya bukan kita cuma bisa daki terus lantas kita jualan trip atau ini, enggak. Jadi kita betul-betul mempersiapkan tim yang sebaik mungkin, seprofesional mungkin, semua kebutuhan kita penuhi, kita kirim dia untuk training di mana, kita panggil trainer untuk kayak gitu. Dan customer peduli soal itu, maksudnya dia kalau nyari provider kayak kalian tuh nanya nggak sih kalian sertifikat apa enggak gitu, orang-orang boleh ini nggak sih concern soal gitu nggak sih? Rata-rata, bukan rata-rata, sebagian besar orang-orang asing tuh akan melihat di situ ya, karena mereka mau tahu dong. Jadi kalau saya gitu ya, kalau saya mungkin gini, saya mau tahu dong siapa sih guide saya, apa kemampuan dia kayak gitu kan. Kita juga nggak mau dipandu seseorang yang dia nggak tahu apa-apa, yang oleh seseorang yang mungkin tidak jelas gitu, skillnya, kualifikasi dia kayak apa, tapi kita jelaskan di situ karena kita ada sertifikatnya, ada trainer, dan tiap tahun kita ada sesi auditnya. Iya. Jadi, nah itu ya. Jadi bukannya apa sih, bukan kaleng-kaleng kayak gitu, bukan provider kaleng-kaleng istilahnya. Okay. Nah itu yang gue tertarik dari awal nih, kan lu berangkat bikin Climb Indonesia. Halo Ban.
Oke. Ya, oke. Lalu kan cerita dari awal terpikir ide bikin Climb Indonesia kan dari perspektif lu sebagai customer gitu ya. Tapi kan lu Ya. customer pendaki lokal kan, yang lu tahu sendiri standarnya mungkin nggak setinggi bule gitu ya. Misalnya ketika lu nyewa guide atau porter di Semeru atau di mana gitu, lu nggak mikirin sertifikat dan lain-lain. Nah, ketika lu mulai Climb Indonesia ternyata customernya orang-orang asing, demandnya kan pasti beda kan. Lu ada sempat shock nggak maksudnya? Gue biasanya kalau jadi customer sebagai customer di di pendaki lokal nggak kepikiran nih nanyain sertifikat, nanyain skillnya gimana. Terus lu tiba-tiba dealing dengan customer yang dari orang luar negeri gitu. Sebetulnya gini, kami itu dari awal sudah terbiasa dealing dengan customer asing. Jadi boleh dikatakan customer kita tuh 90% tuh orang-orang asing. Oke. Kalaupun orang-orang lokal tuh yang mereka tuh yang orang lokal tuh mereka orang yang mau membayar lebih untuk servis layanan di gunung ya, pemanduannya. Biasanya orang-orang yang mau membayar lebih ini mereka punya latar belakang edukasi yang tinggi, mereka pendidikannya di luar negeri atau mereka bekerja di perusahaan asing, jadi mereka kurang lebih punya standar pemikiran yang sama dengan ekspor atau customer asing yang datang ke Indonesia kayak gitu sih. Terus terang kita tuh belum pernah dapat customer yang apa sih ya, yang betul-betul saya tidak mau underestimate customer Indonesia, tapi yang customer reguler Indonesia tuh kita belum pernah dapat itu gitu. Dan lu nggak mau terima juga kali? kita mau terima, kalau mereka mau bayar aja. Asal bayar, oke, ada harga. Ya kan kita kan operate ini as a company ya, bukan as a individu ya. Jadi bukan modal dengkul gitu ya. Maksudnya kita sediakan guide yang profesional dengan kualifikasi yang demikian, kita sediakan perlengkapan yang tenda 4 musim, terus juga macam-macam makanannya juga oke gitu kan. Itu kan sesuatu yang mau kita apa ya, pelayanan berbeda yang coba kita berikan kepada tamu-tamu kita sih, itu dia. Oke. Angkat Cak, mikrofonnya angkat. Mic-nya angkat. Ya. Ada dua pertanyaan lagi nih. Dan pertanyaan yang kedua itu, sebenarnya Climb Indonesia ini khusus untuk mendaki di Indonesia aja atau bisa melakukan pendakian ke luar negeri juga gitu? Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Kenapa? Karena pertanyaan yang pertama saya nggak jelas. Karena gini, ya karena nggak jelas. Di awal itu kami juga buka destinasi ke Everest Base Camp dan juga ke K2 Base Camp ya. Karena waktu itu ada salah satu tim kita yang pernah ke K2 Base Camp. Juga saya kebetulan pernah ke Everest Base Camp. Jadi tahu lah ya, gitu ya. Karena salah satu kami adalah kita tuh melakukan risk assessment destinasi yang akan kita jual. Jadi saya tahu persis medannya seperti apa, situasinya di lapangan seperti apa, baru kami akan jual itu. Jadi ada risk assessment dulu gitu. Jadi kayak saya jualan saya udah tahu persis nih jarak dari pintu pendakian Gunung Putri sampai Surakarta berapa kilo, kemudian ke taman ketinggiannya berapa kilo, saya sudah tahu persis di mana bagian yang pos mana kita bisa istirahat enak, di mana bagian yang kira-kira orang harus hati-hati, kita udah tahu. Itu di semua destinasi yang kita jual di seluruh Indonesia ya, kecuali yang sekarang saat ini karena masih temannya masih merah semuanya ya, kita tuh udah melakukan jadi kita sudah tahu persis. Itu dia. Pertanyaan pertama aja nggak ada berat lagi. Ya. Jadi sebenarnya gue Gue sampaikan ulang kayak gue nangkep pertanyaan Nica. Jadi kan lu punya customer yang dari luar negeri yang punya ekspektasi yang berbeda gitu ya. Standarnya tinggi lah gitu kan.
Nah, dan lu kan bawa mereka ke objek-objek wisata alam gitu, gunung dan lain-lain. Nah, ada faktor-faktor yang nggak bisa lu kendali nih, yaitu misalnya sistem pengelolaan gunung di Indonesia gitu. Oh Udah ya, cukup mendukung nggak untuk mendukung bisnis kayak beginian gitu. Maksudnya kita sejauh ini kan secanggih-canggihnya baru sistem simaksi doang kan gitu di gunung Indonesia. sebenarnya gini loh, sistem dan infrastruktur trekking atau hiking di Indonesia tuh underdeveloped banget dibandingkan dengan yang ada di Putus. Nepal, ada di Oke. Putus saya, ya gini. Jadi gini, sebetulnya sistem dan infrastruktur trekking atau hiking di Indonesia itu masih di bawah jauh ya, underdeveloped banget dibandingkan dengan yang ada di Nepal atau yang ada di Eropa atau di tempat lain ya. Karena bahkan nggak usah jauh-jauh deh, compare-nya deh ke Malaysia aja, ke Kinabalu deh, itu jauh banget. Ya. Dan rata-rata tuh orang-orang yang datang ke Indonesia, turis-turis yang datang ke Indonesia, dan mereka punya pengalaman mendaki di mana-mana. Itu mereka mau nggak mau tuh akan apa ya, suka atau nggak suka, akhirnya mereka kan bisa membandingkan itu ya. Walaupun mereka sejauh ini tuh masih nice ya, artinya, oh emang Indonesia tuh unik gitu loh, bagus, unik. Tapi kalau di sana biasanya seperti ini, mereka kadang-kadang keluar hal-hal seperti itu dari mereka ya. Ini sebagai contoh ya, Gunung Kerinci itu the highest volcano in Indonesia ya, 3.808 gitu. Itu ya ampun, itu sampahnya banyak banget. Sampahnya banyak banget, luar biasa. Tapi itu salah satu magnet untuk orang-orang asing yang datang ke Indonesia mau mendaki volcano, gunung api, itu Kerinci salah satu magnetnya. Selalu saya akan menjelaskan ke mereka, it's gonna be like some challenging view gitu ya, karena ada apa ya, maksudnya kita akan melihat hal-hal yang apa sih, yang challenging, yang gak enak untuk dilihat sebetulnya kan ya. Itu ada sampah di mana-mana karena memang ada challenging behavior, ada pendaki yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan. Yang ini juga susah untuk kita iniin sebetulnya, karena sekali lagi ya, di pertama tuh infrastruktur dan sistem pendakian di Indonesia masih belum terbangun dengan baik. Kedua juga culture orang pendaki Indonesia itu juga masih apa ya, masih belum sebagus dengan pendaki-pendaki yang ada di Eropa. Itu mereka oke banget, mereka tuh betul-betul udah apa ya, culture-nya kuat sekali, jadi tahu nggak harus menjaga lingkungan, menjaga kebersihan di gunung tuh mereka tahu. Tapi di sini ya mungkin Bang Rajat dan Mbak Ica tahu sendiri seperti apa kondisinya. Iya. Oke, Pan, dua pertanyaan terakhir nih. Oke, udah 40 menit, lumayan lama. Dua pertanyaan terakhir. Pertama, gue mau nanya top 3 most wanted destination di Indonesia buat customer lu mana? Top 3 ya. Terus yang kedua, how is business during pandemic? Oke, pertanyaan kedua dulu ya. Yang kedua kayak berat kayaknya. Yang kedua dulu gue jawab ya. Pandemi itu mulai sekitar Maret 2020 ya. Trip kami terakhir itu di tahun 2020 itu di bulan Januari. Itu kita ada customer ada grup dari Australia, ada 4 orang. Mereka mendaki Gunung Binaya selama 2 minggu. Jadi udah itu ada berapa trip yang harusnya rencananya. Jadi biasanya gini, dari Januari sampai awal Maret itu banyak gunung-gunung di Indonesia dan taman nasional itu ditutup karena memang cuaca yang ekstrim, juga diberikan kesempatan kepada jalur-jalur untuk pemulihan ekosistem lah, seperti itu di gunung. Jadi pas begitu Maret itu buka, ternyata ada pandemi di Indonesia, udah terus itu tutup, kita nggak bisa operasi sampai Agustus
Agustus 2020 ya. Agustus 2020 mengikuti dinamika pasar, saya bikin program kayak Day Trip Adventure dari Jakarta, judulnya Safe Outdoor Getaway from Jakarta. Itu ternyata lumayan disambut oleh pasar. Itu lumayan ya. Kami punya trip itu hampir sekitar 30-an gitu deh. 30-an. Maksudnya keliling-keliling Jakarta doang? Enggak. Jadi dari Jakarta yang cuma 3 jam berkendara dari Jakarta, kayak ke Gunung Lembu, ke Gunung Bongkok, ke air terjun Ciberem, ke Gunung Kencana, ke Kawah Ratu, kayak gitu. Itu kan cuma 2 jam 3 jam dari Jakarta kan ya. Itu lumayan terbantu, tertolong oleh itu ya. Dan itu waktu itu kami pas operasi di tahun itu tuh, jadi setiap tim mau berangkat itu kita tes swab, kita tes antigen, kita rapid test. Itu masuk juga ke biaya yang harus dibayar oleh klien ya, oleh tamu. Itu yang jadi kami lumayan tertolong oleh program Day Trip Adventure yang saya buat itu di tahun 2020. Tapi big trip terakhirnya kapan? Januari itu, big trip terakhir. Pas 2020 itu ya Januari, awal Januari itu udah terakhir ya. Karena kita setelah itu sampai sekarang big tripnya apa terakhir? Oke. Keputus tadi. Keputus. Jadi trip terakhir di sebelum pandemi itu di Januari 2020. Habis itu dari Maret sampai Agustus itu kita nggak bisa operasi karena semua gunung dan taman nasional ditutup. Dari Agustus sampai Desember itu kami ada program Day Trip Adventure gitu. Itu lumayan banyak menolong kami dari 2020. Terus dari 2021 nih udah lumayan banyak ya. Kami ada trip sekarang ada trip 10 hari nih di 4 volcano masih berlangsung sekarang. Kemudian nanti di bulan Juli itu kami juga ada trip 1 minggu juga di Explore Banyuwangi. Yang lain-lain yang kalau trip yang panjang-panjang itu oke ya, maksudnya lumayan bagus lah ya dari buat perusahaan. Oke, kayak gitu. Kalau top 3-nya karena kami base di Jakarta, Gunung Gede itu number 1. Gunung Gede itu number 1. Habis itu ya di Jawa Tengah tuh ada Gunung Prau itu oke. Terus habis itu di Jawa Timur itu antara Semeru dan Raung itu pas sebelum pandemi ya. Gue pikir Rinjani masuk top 3 enggak ya? Enggak. Rinjani itu kita agak susah masuk ke Rinjani karena aturannya tuh mereka punya aturan yang bukan challenging, tapi sekarang tuh yang bisa beroperasi di Rinjani adalah provider yang memang sudah terdaftar di Taman Nasional di sana. Jadi kalau kita mau bawa tamu ke Rinjani, kita kerjasama dengan provider yang ada di sana, which is dari sisi harga akhirnya akan naik gitu kan. Sementara cuma klien reguler kita aja yang mau pergi tetap dengan kita ke Rinjani. Itu dia. Di Indonesia cuma Rinjani doang yang begitu, Pak? Yang ada aturan itu? Ada beberapa gunung yang lainnya, tapi Rinjani itu kenapa begitu ini? Karena memang dia kan populer sekali ya. Sebetulnya peraturan itu bagus juga sih. Bagus ya. Sepanjang artinya nggak kaku-kaku amat, kayak kami masih bisa bekerja sama dengan provider lokal di sana untuk bawa tamu. Itu oke. Itu aja karena kan idenya adalah empowering lokal ini ya, lokal guide, lokal resources kayak gitu. Oke. Om Dopan, terima kasih sudah hampir 50 menit. Terima kasih sharingnya. Good to hear ternyata selama pandemi juga survive gitu ya. Masih bagus-bagus aja bisnis. Senang mendengar kita. Semoga kedepannya klaim Indonesia terus maju. Gunung Indonesia juga semakin siap menerima tamu-tamu yang punya high demand, high expectation, yang artinya nanti kualitasnya otomatis akan terdorong sendiri kan. Kalau banyak customer yang butuh standar yang tinggi, nanti gunungnya juga membenahi diri, akhirnya jadi bagus juga gitu. Kita emang butuh perbaikan dari segi pengelolaan gitu.
So itu gitu aja sharing di segmen ngobrol kali ini. Malam ini kita ngobrol tadi dengan Om Topan dari Climb Indonesia, sharing soal bisnis outdoor activity provider, kurang lebih gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Gue kembalikan ke Ica untuk closing. Untuk closingnya, berhubung mic-nya bermasalah, jadi diwakilin sama Bang Jack. Sekali lagi terima kasih Bang Topan untuk sharingnya. Terima kasih juga Bang Jack. Bang Topan, nanti kalau misalnya diundang untuk sesi wawancara berikutnya, mau ya Bang ya? Boleh. Siap. Oke, baiklah, sampai di sini segmen ngobrol lah. Kita ketemu di segmen ngobrol lah episode berikutnya yang pasti lebih seru. Ciao. Terima kasih Bang Topan. Sama-sama.